Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Sekarang kita akan kaji macam-macam suatu tindakan kejahatan. Apa sih tindakan kejahatan yang harus kita kenali, jenis-jenis kejahatan. Di dalam Islam, perbuatan yang termasuk kejahatan adalah disebut dengan jarimah, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis jarimah dalam Islam antara lain jarimah hudud, kejahatan yang Allah telah tentukan, dan jenis hukumannya contohnya seperti zina, berzina, memperkosa, melakukan pencurian, perampokan, dan pemberontakan suatu ingin memerangi seorang atau ingin berbuat jahat kepada seseorang, atau suatu yang merencanakan akan berbuat suatu kejahatan, termasuk jenis-jenis kejahatan. Sedangkan jarimah kisas, jarimah kisas, kejahatan yang hukumannya berupa kisas atau pembayaran diat, contohnya pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan jarimah takzir itu kejahatan yang hukumannya berupa takzir. Takzir dibagi menjadi dua jenis, yaitu takzir yang jenisnya ditentukan oleh syariat Islam, dan takzir yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh masyarakat atau suatu pemimpin di negara tertentu, seperti di negara kita. Itu hukum-hukumnya ditentukan oleh negara kita, dan adapun yang ditentukan oleh Islam, sehingga itu dikaji sebaik secara hukum agama dan hukum negara, hukum dunia. Sedangkan perbuatan keji atau suatu kedengkian, keji dan dengki itu tidak jauh bedanya. Dalam Islam adalah perbuatan yang melanggar asusila dan menimbulkan aib besar. Perbuatan keji atau dengki dalam Islam termasuk seperti tadi berzina atau memperkosa, atau suatu tindakan iri hati, termasuk dengki. Iri hati itu termasuk dengki. Seperti ada mencuri, berkata kasar, termasuk berkata-kata yang kasar, yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Adapun perbuatan kejam termasuk keji, menyebarkan berita palsu atau hoax, itu termasuk al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sehingga dikategorikan kejam. Adapun bertindak bertentangan dengan nilai-nilai moral agama, yang bertentangan dengan nilai-nilai moral agama atau nilai-nilai moral kita, sehingga untuk menjaga moral itu lebih mahal, sangatlah tinggi, sehingga apabila manusia pandai menjaga moralnya seperti akhlak adabnya, maka manusia itu mahal, bisa dikategorikan mahal. Orang-orang yang dapat menjaga adab akhlaknya, itu termasuk orang yang menjaga moralnya. Islam melarang perbuatan keji karena dapat tentu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta merusak tatanan masyarakat, dapat merusak tatanan masyarakat.
selain perbuatan keji, ada beberapa perbuatan lain yang dilarang dalam Islam, seperti ada gibah. Kenapa dilarang gibah? Karena dapat menimbulkan suatu fitnah, karena cerita yang sedikit dibesar-besarkan, ada yang menerima yang sedikit, ada yang menambahkannya, itu sehingga bisa menjadi fitnah. Itu termasuk gibah. Atau memaki, mengolok-olok suatu nasihat, suatu ilmu, tidak boleh mengolok-olok, menolak nasihat, mencaci maki penasehat, atau berbuat suatu pertengkaran, seperti ingin membunuh. Itu termasuk perbuatan keji, kejam, jahat, seperti membunuh. Karena membunuh itu perbuatan yang termasuk dosa besar. Karena seandainya manusia berumur 70 tahun lalu dibunuh misalnya 50 tahun. Nah, berarti dia menanggung dosanya yang sesudah dan sebelum datang yang 20 tahun. Nah, sehingga dia menanggung dosanya. Itu termasuk perbuatan yang sangat keji atau kejam. Untuk mengendalikan semua itu, tentu hawa nafsu yang cenderung mengajak pada kejahatan, atau ingin berbuat suatu kejahatan atau merencanakan suatu kejahatan, termasuk rencana-rencana keji kejam. Umat Islam dapat mempertebal keimanan dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh. Karena inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita sholat, selalu mengingat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, akan takut terhadap Allah yang senantiasa melihat kita dan malaikat yang selalu mengawasi kita, maka kita akan terjaga dengan ibadah kita, sehingga ibadah itu menjadi suatu yang berbuah, berbekas, bermakna, ada hasilnya dari sholat kita, yaitu hasilnya inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ini kajian kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seiman, seagama, sekeyakinan, dimanapun Anda berada.